Tolong jelaskan surat Al-Jumu'ah ayat 11 karena ada yang memahami salah penafsiran. Saya bacakan ya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat perniagaan tijarah, jadi waktu itu Rasul sedang khutbah Jumat, datang perniagaan, bawa barang dagangan. Nah, beberapa sahabat keluar dari masjid, mengerumuni dagangan itu. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah senang sekali dengan hadis ini. Untuk apa? Untuk mencaci maki para sahabat. Tuh kelakuan sahabat tuh. Keburukan sahabat diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, katanya. Berarti sahabat itu memang begitu tuh. Ya. Buruk, kurang ajar, mosok Rasul sedang khutbah Jumat, ditinggal pergi, malah ngerumunin barang dagangan. Kalau sekarang kita kan tercela sekali ya kan? Mungkin nggak ada di kita begitu. Jawabannya, para sahabat itu manusia-manusia mulia, dijamin surga, dijamin ampun. Tapi mereka manusia, bukan malaikat. Bahkan Nabi juga bukan. Maka para sahabat itu orang-orang baik, tapi ada proses menuju baik. Nah, ini salah satu proses. Ya. Apakah salah para sahabat? Ya jelas salah, orang ditegur oleh ayat. Tapi setelah ditegur itu mereka semua bertaubat. Dan itu banyak seperti itu para sahabat. Tegur taubat, tegur taubat, tegur taubat. Karena memang proses. Jangan bayangkan bahwa para sahabat itu begitu masuk Islam langsung jadi seperti malaikat atau seperti Nabi. Tidak, butuh proses. Ya. Nah, maka jangan sekali-kali kita mencaci sahabat, merendahkan sahabat. Hanya gara-gara baca ayat itu. Bahwa itu perbuatan sahabat, betul. Tapi kan sudah ditegur, sudah taubat, dan mereka menjadi baik, jadikan pelajaran, dan seterusnya. Ya. Nah, banyak orang yang tidak paham dengan kaidah ini, seolah sahabat itu nggak boleh salah. Ya. Ada sahabat yang berzina, ada Ma'iz sampai dirajam sampai mati. Ada yang perempuan yang hamil itu dirajam pula sampai mati. Setelah mati disolati oleh Nabi SAW dan dinyatakan dosanya diampuni dan masuk surga. Sementara kita yang tidak berzina dan tidak dirajam, nggak ada jaminan ampun dari Allah. Sementara ini yang berzina ini ada jaminan ampun dari Allah lewat lisan Nabi SAW. Wallahu. Habis? Silakan. di 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 banyak di apa di WA biasanya sedang ramai mengenai masalah eh, hari ulang tahun ya, ulang tahunnya Raja Malaysia, Raja Sarawak apa Pak Ustadz ya? Ulang tahun Pangeran apa? Raja Sarawak yang bernama siapa? Ya. Raja Salman. Raja Sarawak Pak Ustadz yang berusia 87 tahun Pak Ustadz. 87 tahun dan dia mempunyai istri 47 tahun katanya. Jadi masih muda. Nah, terus dia dengan total kekayaan ini, jadi menceritakan kisah ini ada di WA. Nah, itu ada teman yang lain itu mengatakan bahwa ini gibah gitu. Hal yang semacam ini, share-sharean ini gibah. Nah, apakah ini termasuk gibah, Pak Ustadz? Punya istri yang masih muda, aib apa enggak? Aib enggak? Enggak sih, Pak Ustadz. Enggak. Kalau gibah itu aib. Punya istri 5, itu aib, kan dosa. Jangan gibah. Punya istri 4, aib enggak? Enggak. Gibah adalah aib. Membicarakan keburukan orang yang orang itu tentu tidak suka kalau disebarkan. Gitu. Kalau dia ulang tahun, ya kan ulang tahun kan
tasabuh dengan orang kafir. Adapun punya istri yang jauh lebih muda kan tidak. Ya Rasul dengan Aisyah berapa puluh tahun selisihnya, ya kan? Nggak aib, ya, nggak Jadi masalah. di samping juga dia disebutkan juga total kekayaan ada, kalau dia itu terkaya di dunia mungkin masuk sampai 70 lebih dari 7.000 triliun ya Pak Ustadz. Nah itu kan Ya kaya aib nggak? nggak kaya, Ya kaya yang nggak aib. Nabi Sulaiman. nggak kaya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau kekayaannya didapat dengan cara yang halal, ya tentu tidak aib. Kecuali semua orang tahu dia gajinya 5 juta, ya kan? Tapi di garasinya ada 10 mobil mewah. Ya mungkin ya jelas ini aib ya. Artinya dari mana gitu. Pengusaha tidak, ini tidak gitu. Kalau dia pengusaha atau warisan karena memang anak raja, ya insya Allah nggak aib. Nggak masalah. Ya. Kalau dia yang cerita sendiri ya mungkin pamer, ya kan? Kalau yang cerita kita ya insya Allah kaya nggak aib, punya istri yang masih muda nggak aib, ya. Wallahu. Satu lagi nih Pak Ustadz mengenai kalau saya ini ada. Ini dulu, Oh iya. ini dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu di SD atau SMP itu kita pernah mendapatkan bahwa nama Muhammad itu adalah artinya terpuji. Bagaimana linkitnya match-nya dengan yang kita tidak boleh atau tidak ada artinya itu? Gitu aja. Ada dua jawaban ya. Terpuji yang belajar bahasa Arab tentu tahu. Terpuji, dipuji, bahasa Arabnya apa? Kan dari hamidah yahmadu, memuji ya. Berarti terpuji kan berarti isim maf'ul. Berarti apa? Isim maf'ul ya. Kalau fa'ala kan maf'ulun. Kalau jalasa kan majlusun. Kalau rafa'a kan marfu'un ya. Kalau hamidah mahmudun, mahmud. Ya. Yang terpuji itu secara kaidah sorof mahmud, bukan Muhammad. Ya, mahmud. Maka sangat akan kalau memang tujuannya beliau terpuji, ya namanya Mahmud. Bukan Muhammad. Ya. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, waqiatul ain. Waqiatul ain itu apa ya? Kebetulan aja gitu. Jadi bukan ngincer gitu. Seperti soleh. Ada Nabi soleh kan? Ya soleh kita semua tahu artinya apa. Tapi itu waqiatul ain. Bukan ngincer. Ya harus dikasih nama soleh. Gitu. Waqiatul ain. Sebab kalau ngincer ya 124.000 Nabi tentu namanya akan mengandung arti semua. Kok cuman soleh? Muhammad misalnya. Kalau taruhlah dia dari kata Mahmud ya. Tidak seperti kita. Kalau kita kan ngincer dari awal. Ya, artinya apa ya? Itu yang keliru. Waqiatul ain saja. Ya kebetulan itu nama itu kebetulan ada artinya. Jadi bukan sesuatu yang disengaja dan diincar. Pokoknya kalau saya punya anak, punya cucu, namanya harus terpuji, rajin sholat, yang banyak sodako, yang banyak menolong, terus diarab-arabkan. Itu kan yang banyak terjadi. Dan itu salah, itu keliru. Ya. Yang sebagai penolong agama, mataharinya agama, Samsuddin, bulannya agama, Komaruddin, ya, bintangnya agama, Najmuddin. Antum yang baca sirah, sejarah para sahabat, ada nggak sahabat yang namanya pakai din? Ya, ada? Nggak ada. Nama din itu belakangan. Setelah kaum muslimin nggak paham agama ini dalam masalah nama, ya, nggak ada. Najmuddin, Sirajuddin, Komarudin, Samsuddin, nggak ada. Sahabat namanya seperti itu. Bukan nama yang luar biasa dahsyat. Besar sekali, mulia sekali. Sementara nama sahabat yang paling mulia ini, sahabat jabat orang mulia ini, namanya nggak jauh dari Umar, Utsman, Zubair, Tolha,
Gak ada artinya sama sekali. Allahu a'lam. Ada lagi, Bapak? Ya. Pak Ustadz ya. Ya. Ya kebetulan memang masalah kucing yang tergilas gitu Pak Ustadz, yang tidak disengaja gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang kan kucing ini memang tidur sembarangan Pak Ustadz ya, di bawah mobil atau di jalan juga nggak terlihat di jalan sehingga dia lari terlindas gitu. Nah, dengan terlindasnya sampai mati itu kita berdosa nggak Ustadz ya? Dengan tidak sengaja Pak Ustadz ya? Jangankan kucing, orang nih, tapi nggak sengaja, dosa nggak gitu? Iya, nggak sengaja kita lagi apalah ya, kan pernah terjadi di zaman Nabi dalam peperangan itu. Akhirnya meninggal dirinya sendiri. Para sahabat mengatakan, oh dia bunuh diri. Kata Nabi, enggak, dia nggak sengaja. Apalagi cuman kucing. Ya, nah yang dosa kalau kita sengaja nabrak. Itu. Dan tidak perlu ada ritual ya. Kan orang awam begitu ya. Kalau nabrak kucing nggak sengaja ya harus dimandikan, dikafani. Ya. Kalau sholati kayaknya nggak ya. Dikafani ya, ini terus dikubur. Kalau dikubur iya bau kan kalau nggak dikubur. Tapi nggak perlu dikafani segala macam. Ya kubur aja biar nggak bau. Ya. Dan kalau memang membahayakan, mungkin lagi kenceng, ya nggak usah dibuang, nggak usah buang setir ya, artinya udah tabrak aja, daripada membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, ya sudah. Karena memang kecuali pelan, bisa ngerem, ya. Allahu a'lam. Saya pernah dengar bahwa nikmat tertinggi yang akan didapat para penghuni surga adalah memandang wajah Allah. Apakah bisa jika seandainya ada penghuni surga yang meminta kepada Allah supaya bisa mencium kakinya yang mulia? Enggak ada ya, keinginan kita di sana itu kan enggak ada keinginan yang buruk. Keinginannya semua baik. Saya tidak tahu ada riwayat seperti itu. Yang ada riwayat adalah kenikmatan tertinggi, yaitu melihat wajah Allah. Dan itu luar biasa. Ya. Adapun di luar itu tidak boleh kita, istilahnya, rojman bil ghaib. Mengira-ngira, mengarang-arang hal yang gaib. Ya. Wallahu a'lam. Habis? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.